Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar dan memperdalam ilmu agama melalui berbagai fasilitas yang ada, termasuk melalui siaran ini. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari hal-hal mendasar di dalam agama kita, baik yang berurusan dengan akidah dasar, kemudian cara membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Juga yang tidak kalah penting, kita punya kewajiban untuk mempelajari fikih-fikih dasar yang terkait langsung dengan berbagai aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan yang berikutnya, kita akan membahas mengenai beberapa fikih dasar secara berurutan yang mudah dan praktis sehingga bisa langsung kita terapkan agar ibadah kita menjadi ibadah yang benar dan ibadah yang sah serta insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita akan mulai dari pembahasan wudhu. Wudhu itu adalah salah satu cara yang harus kita lakukan untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil, yang mana Nabi SAW bersabda, at-tahuru miftahus shalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersuci itu adalah kunci untuk kita masuk ke dalam sholat. Nah, di antara bersuci yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan hadas kecil itu adalah dengan cara berwudu. Nah, berwudu itu kegiatan yang sangat mudah, yang sangat simpel. Kita perlu mengetahui syaratnya, rukunnya, dan kemudian apa saja yang membatalkan wudu itu. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai syarat-syarat wudu. Syarat wudu yang pertama adalah Islam, kemudian tamyiz, dan suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang haid atau sedang mengalami nifas, dia tidak diperkenankan untuk melakukan wudu karena tujuan dari berwudu adalah mengangkat hadas, sedangkan dia selalu dalam keadaan hadas karena dia sedang haid dan nifas. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bersih dari apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya cat atau tip X atau kotoran yang ada di bawah kuku dan lain sebagainya, yang ukurannya adalah jika benda itu kita kerok dengan kuku kita, maka ada yang terlepas dari benda tersebut. Nah, ketika ada yang terlepas itulah kita bisa menghukumi saat ini bahwa benda itu akan menutupi kulit kita sehingga air wudhu yang kita basuh atau kita usap ke kulit kita itu tidak sampai ke kulit. Kemudian yang kita harus perhatikan juga adalah kotoran yang ada di mata. Biasanya ketika orang bangun tidur ada kotoran yang terkumpul di sisi-sisi matanya. Ini juga harus dihilangkan terlebih dahulu, karena ketika dia membasuh wajah tanpa menghilangkan kotoran itu, maka kotoran tadi menghalangi sampainya air ke kulit. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah tidak ada yang mengubah warna air yang mengalir di anggota wudhu kita. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh seperti make up dan lain sebagainya, yang itu juga harus dihilangkan karena bisa mengubah sifat air, parfum dan lain sebagainya yang mungkin perlu kita perhatikan juga. Nah, kemudian di antara syarat wudhu adalah menggunakan air yang suci menyucikan. Mudahnya air suci menyucikan itu adalah air yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi dalam keadaan aslinya. Semua air yang semacam ini yang tidak berubah dan lain-lain, ini bisa digunakan sebagai media untuk kita berwudu menghilangkan hadas kecil. Kemudian syarat yang berikutnya adalah menghilangkan najis ainiyah jika tidak hilang bersamaan dengan basuhan air wudu yang kita lakukan. Kemudian yang harus kita perhatikan juga saat membasuh, maka airnya harus mengalir ke semua anggota wudhu, tidak cukup hanya diusap atau di spray dan lain sebagainya, tapi benar-benar dia harus mengalir ke semua anggota wudhu yang kita lakukan. Kemudian syarat yang terakhir khusus bagi orang-orang yang memiliki kondisi selalu dalam keadaan hadas, seperti perempuan yang istihadhah atau orang yang selalu buang air kecilnya itu tidak pernah putus, tidak bisa dia tahan dan lain sebagainya, atau yang kita sebut dengan salisil baul atau daimul hadas. Dua orang ini maka dia disyaratkan ketika berwudu harus dalam keadaan sudah masuk waktu dan dilakukan tanpa jeda.
membasuh wajah, kemudian langsung membasuh tangan, langsung mengusap kepala, langsung membasuh kaki, kemudian langsung sholat dan lain sebagainya, dilakukan semuanya berurutan tanpa jeda. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui persyaratan wudhu, maka kita sekarang harus tahu mengenai rukun-rukun wudhu. Nah, rukun wudhu itu simpel sekali, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah, kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Rukun wudhu yang pertama adalah niat, dan kita semua harus tahu niat itu dilakukan di dalam hati dan dilakukan atau dilafatkan di dalam hati ketika kita membasuh bagian wajah yang pertama. Jadi dilakukan bersamaan dengan kita membasuh wajah di dalam hati. Bagaimana niatnya? Maka niatnya bisa bermacam-macam. Kita bisa niat untuk mengangkat hadas kecil, kita bisa niat berwudu, kita bisa niat bersuci untuk sholat, dan lain sebagainya. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Mana area wajah yang wajib dibasuh itu? Yang pertama secara vertikal, itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai ujung bawah dagu ini. Sedangkan secara horizontal dia dari telinga yang satu, ini ujung telinga yang satu ini sampai ke ujung telinga yang berikutnya, ini semua adalah area wajah, sehingga semuanya harus teraliri air, termasuk bulu-bulu rambut-rambut yang ada di wajah, baik yang tebal ataupun yang tipis. Semuanya harus dibasuh sampai ke bagian dalamnya, kecuali jenggot laki-laki yang tebal dan rambut jambang bawah ini. Nah, khusus bagi laki-laki yang memiliki janggut dan yang memiliki rambut bagian bawah jambang bawah yang tebal ini tidak perlu dibasuh sampai ke dalam-dalam, cukup apa yang ada di luar. Tapi selain itu, semua rambut yang ada di area wajah ini maka semuanya harus tercover dengan air. Begitu juga bibir, ketika kita diam maka bibir ini yang tampak ini juga merupakan bagian dari wajah, sehingga harus dialiri dengan air. Kemudian rukun wudhu yang berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kita harus tahu bahwa membersihkan atau membasuh air, membasuh wajah, mengusap, membasuh tangan, kemudian nanti ada membasuh kaki, semuanya harus dilebihkan dari batasannya. Ketika basuh wajah harus dilebihkan sampai terkena rambut sedikit dan terkena leher sedikit, terkena telinga sedikit. Begitu juga ketika membasuh tangan maka dilebihkan sampai di atas siku sedikit. Ketika nanti membasuh kaki sampai mata kaki juga dilebihkan sedikit di atas mata kaki, yang itu semua hukumnya wajib. Kemudian rukun wudhu yang berikutnya adalah mengusap sebagian kulit atau mengusap sebagian rambut kepala. Gak perlu semuanya itu hukumnya sunnah, bagus juga dikerjakan, tapi paling tidak ada bagian rambut dan ada bagian kulit kepala kalau tidak ada rambutnya yang terkena oleh usapan kita. Dan rambutnya, kalau kita mau mengusap rambut harus berada di area kepala. Misalnya rambut saya panjang sampai ke sini, nggak cukup saya mengusap rambut yang ada di sini karena ini sudah keluar dari area kepala. Jadi harus yang ada di rambut kepala. Nah, kemudian yang terakhir adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan kita katakan tadi semuanya harus dilebihkan sampai di atas mata kaki. Perhatikan juga kaki kita yang pecah-pecah itu harus diusahakan supaya airnya itu masuk agak dalam, menyentuh bagian dalam kaki yang pecah-pecah itu. Dan yang terakhir dari rukun wudhu adalah tertib, dalam arti mengikuti urutan yang tadi kita sebutkan. Niat yang bersamaan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki, yang semuanya harus dilebihkan sedikit. Ini adalah penjelasan singkat mengenai syarat dan rukun wudhu, sangat simpel dan insya Allah bisa langsung kita praktekkan, koreksi wudhu kita supaya nanti pada akhirnya sholat kita pun jadi sholat yang sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pada perjumpaan yang berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.